tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Sudah dilihat dengan cukup dekat tadi ya, Mas Roy dan kawan-kawan. Cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Apa yang terjadi di 2026 nanti? Makzulkan Gibran dengan people power. Wapres tidak lulus SMA. Ya, 2026. Awal harus kita makzulkan dengan people power. Kita berkumpul ratusan ribu bahkan jutaan orang bersama-sama. Saya sudah teriak-teriak belum ada yang nonton. Mentahnya kepemimpinan Gibran Fuhufafa sebagai wapres karena bodoh, pengung, dan pahpoh seolah tidak jadi masalah bagi Prabowo. Tetapi saya dapat memahami bila ada orang yang berpendapat pemerintahan Prabowo sesungguhnya merupakan kontinuasi atau sekedar kelanjutan dari rezim Jokowi. Muncul fenomena baru berupa semacam keputusasaan di sementara kalangan anak-anak bangsa. Kira-kira kalau dirumuskan dengan singkat mereka mengatakan kami sudah putus asa. Tak mungkin ada perbaikan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Mereka bukan saja bersikap apatis atau ngelukro, tetapi benar-benar sudah berkesimpulan rezim Prabowo tak ubahnya rezim Jokowi. Ini saya mohon maaf dulu ya, ini kan seharusnya kita berangkat bareng-bareng semua ke IKN, tapi ini kita sedang menghadapi cobaan bencana di Sumatera. Jadi ini mohon maaf sekali ya teman-teman semua, saya tidak jadi ikut terbang ke IKN, tapi nanti di sana ada Pak Staf Khusus dan ada Pak Kepala Otorita. Nanti teman-teman akan berkunjung ke beberapa lokasi dan ya nanti silahkan dinilai sendirilah itu kota hantu atau tidak. Hadirnya IKN itu diharapkan menjadi wajah ibu kota baru Indonesia ya Mas. Nah kalau dari sisi pemerintahan apakah mungkin hadirnya IKN itu hadir juga sebuah wujud baru tata kelola pemerintahan yang baru juga Mas? Ya ini pertanyaan bagus ini. Jadi tata kelola pemerintahan yang adaptif, baru, inovatif ini sedang kita lakukan ya. Intinya di sini adalah digitalisasi. Karena ini semuanya nanti pakai sistem dan tidak bisa lagi yang namanya nanti minta fee dikondisikan, markup, nanti arahnya ke sana. Jadi good governance, tata kelola pemerintahan yang baik nanti arahnya ke sana. Kita pengen semuanya nanti benar-benar flawless, seamless, serba digital. Ya harapannya nanti tempat-tempat yang ada di IKN ini diisi oleh anak-anak muda yang namanya pembangunan, modernisasi, apapun itu ya, jangan sampai minggirkan orang asli. Bagaimana kemudian arus deras narasi pemakzulan Mas Gibran yang terus diproduksi dan diamplifikasi ini secara eksplisit maupun implisit telah menyebabkan polarisasi di tengah sosial masyarakat kita. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tentu ini bisa membahayakan kalau kita bicara pada konteks keutuhan sebagai sebuah bangsa. Apakah memang ada praktik politik divide et impera, praktik politik pecah belah, praktik politik adu domba yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran? Saya tidak ingin juga kemudian, kalau saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko, bahwa kekhawatiran Pak Prabowo ini sebagai presiden ketika berhalangan hadir dan lain sebagainya, ini membuat kondisi bangsa seolah-olah akan hancur lebur gitu. Ini kan sebuah kesesatan narasi yang membuat kita sebagai sebuah bangsa merasa pesimistik.
Seharusnya kalau saya boleh menyarankan sebagai generasi muda, narasi-narasi yang harusnya dibangun, diskursus publik yang harusnya hadir di tengah-tengah kita semua adalah narasi dan diskursus publik yang konstruktif. Kalau tadi dikatakan bahwa ayahanda Sunarko dan juga teman-temannya ini memiliki kemauan, keinginan untuk menjaga Presiden Prabowo, menjaga bangsa dan negara, pertanyaannya adalah, apakah karena saya duduk di tempat ini berseberangan dengan ayahanda, kemudian saya tidak memiliki hak untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto? Apakah nelayan yang ada di Aceh sana, nelayan yang ada di Papua sana tidak memiliki hak? Apakah hak itu hanya dimiliki oleh ayahanda bersama teman-temannya? Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara aspek legal formal, jelas sudah selesai. Dari sejak pencalonan sampai dengan hari ini kita sudah mengakui bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki legitimasi yang kuat. Dengan 58% kemenangan, 96 juta lebih masyarakat Indonesia masuk ke bilik suara memilih pasangan Prabowo Gibran. Kalau dikatakan bahwa kami ini tidak mungkin mengkhianati negara karena kami lahir sebagai abdi negara, mewakafkan diri kami untuk menjaga keamanan dan pertahanan Republik ini. Apakah nasionalisme itu hanya dimiliki oleh ayahanda dan teman-temannya? Bang Karni izin, kalau Bang Karni boleh black dada saya, kalau Bang Karni black ini merah putih Bang Karni. Jadi dapat saya pastikan bahwa nasionalisme saya, patriotisme saya bersama dengan teman-teman lain yang menolak usulan pemakzulan ini semua merah putih Bang Karni. Tidak ada dalam benak kami hasrat dan keinginan untuk melakukan pengkhianatan, pengerusakan terhadap bangsa yang sudah kita bangun bersama. Bang Karni, kalau kita lihat usulan ini sebenarnya tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, fakta-fakta hukum yang bagus. Hanya sebatas usulan, dugaan, asumsi. Di dalam asas hukum, kalau kita lihat, ada asas yang disebut dengan in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa dalam setiap perkara khusus pidana, kalau tadi disinggung ini ada Mas Gibran ini ada dugaan terseret kasus korupsi dan lain sebagainya. Justru kalau kita berangkat dan berkaca pada asas yang tadi sudah saya sebutkan, maka seharusnya bukti-bukti ini lebih terang dibandingkan cahaya Bang Karni. Sedangkan hari ini kita lihat bukti-bukti itu masih gelap gulita Bang Karni. Lantas kemudian Forum Jenderal Purnawirawan ini berupaya untuk mendesak DPR. Bahkan dalam konferensi persnya tadi siang, ayahanda-ayahanda ini menyampaikan narasi-narasi tekanan pada anggota DPR. Tentu ini tidak baik bagi pendidikan politik kami sebagai generasi ini. Bagaimana kemudian sebuah kebijakan bisa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan ini? Selanjutnya juga kalau kita lihat dalam asas hukum yang lain, ada sebuah asas yang disebut dengan incumbit probandi, actori incumbit onus probandi. Mereka-mereka yang mendalilkan, mereka-mereka yang menuduhkan, mereka-mereka yang memfitnah, anggap saja seperti itu, harusnya bisa membuktikan. Lantas pertanyaannya, kalau tidak ada bukti yang dapat disertakan, ditunjukkan, bagaimana? Dalam asas itu dilanjutkan, tidak selesai dengan actori incumbit onus probandi, tapi ada lanjutannya yakni actore non probante. Kalau tidak dapat dibuktikan, kalau bukti-bukti itu tidak ada, maka yang terfitnah, yang tertuduh harusnya bisa dibebaskan. Diskusi politik yang dilakukan oleh Gibran Rakebuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Indonesia. Gibran berdiskusi dengan sejumlah perwakilan mahasiswa yang punya kesempatan berkunjung ke IKN, dan kata Gibran, silahkan nilai apakah IKN itu kota hantu atau bukan. Jadi itu adalah poin yang sepertinya ingin dijelaskan oleh Gibran, bahwa ya, Gibran siap berdiskusi dengan mahasiswa. Diskusi politik yang dilakukan oleh Gibran Rakebuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Indonesia. Perwakilan mahasiswa yang hadir berdiskusi dengan Gibran ini adalah mereka yang dari UGM, ada yang dari UI, ada yang dari Diponegoro, ada yang dari Airlangga, ada yang dari Brawijaya, ada dari UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada dari UNU Universitas Nahdlatul Ulama, ada juga dari Diponegoro, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam pertemuan dengan perwakilan sejumlah mahasiswa yang punya kesempatan berkunjung ke IKN ini,
Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa silakan mahasiswa memberikan penilaian apakah IKN itu adalah kota hantu ataupun bukan. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang relatif mendapatkan percakapan di level publik, di media sosial, di netizen, dan termasuk juga percakapan-percakapan yang ada di media-media mainstream, terutama adalah melalui kolom-kolom komentar yang saya kira terjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Saya kira ada beberapa hal yang perlu di-highlight terkait dengan Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang punya kesempatan berkunjung ke IKN untuk dibahas secara politik. Tentu saja pertama, sepertinya Gibran ingin menunjukkan kepada khalayak publik bahwa Gibran itu sebenarnya juga bisa berdialog dan berkomunikasi secara terbuka dari unsur perwakilan mahasiswa, karena sebelumnya begitu banyak kritik-kritik tajam, begitu banyak kritis-kritis keras yang berdatangan mengarah kepada Gibran. Gibran ini kok dialog dan diskusinya hanya dengan anak-anak SMA, anak-anak SMP ataupun dengan anak-anak SD, tapi tidak berani misalnya melakukan dialog dan diskusi secara terbuka dengan unsur-unsur yang datang dari universitas, salah satunya adalah dari mahasiswa. Jadi itulah yang saya sebut sebagai pesan politik yang sepertinya ingin ditunjukkan kepada Gibran, ya, bahwa sebenarnya Gibran secara terbuka juga siap berdialog dengan siapapun, termasuk dari mahasiswa. Itulah yang kemudian diunggah di akun IG-nya kemarin tanggal 25 Desember 2025. Gibran berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas, UI, UGM, Sriwijaya, Diponegoro, ada Erlangga, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah pesan politik yang sepertinya ingin disampaikan oleh Gibran, bahwa Gibran sebagai pemimpin politik, sebagai wakil presiden juga siap berdialog dengan perwakilan-perwakilan mahasiswa manapun. Apalagi 2 hari sebelumnya Gibran juga mengunggah bagaimana dialog dan diskusinya yang dilakukan dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, dan juga mengunggah bagaimana Gibran melakukan dialog dan diskusi dengan perwakilan mahasiswa dari IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itulah yang saya sebut sebagai spotlight, bahwa sebenarnya Gibran ingin memberikan pesan kepada publik, kepada khalayak ramai, bahwa Gibran siap berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa yang selama ini dikonotasikan sebagai entitas, sebagai epicentrum yang selalu kritis dan memiliki pandangan-pandangan yang agresif, khususnya kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.